Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Novi Darmayanti selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, dan tak lupa juga teman-teman yang berbahagia. Kami akan menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Pelaporan Segmen dan Interim. Pelaporan untuk segmen. Diversifikasi ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an, menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terdisagregasi atau terpisah-pisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Atau dapat diartikan proses di mana perusahaan menyajikan informasi keuangan terpisah untuk berbagai area bisnisnya yang berbeda. Ini membantu dalam menilai kinerja masing-masing segmen dan membuat keputusan yang lebih tepat. Pelaporan segmen ini sangat penting, terutama bagi perusahaan multinasional yang memiliki operasi yang beragam dan kompleks. Informasi ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai risiko dan imbalan dari berbagai area bisnis perusahaan. Isu akuntansi pelaporan. Dalam dunia akuntansi, isu pelaporan seringkali berkaitan dengan tantangan seperti pemrosesan data yang rumit, keamanan informasi, dan pengelolaan piutang perusahaan. Oleh karena itu DSAK telah menyesuaikan atas PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. A yang instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik, pasar modal domestik atau luar negeri atau over the counter, termasuk pasar modal lokal dan regional. Atau B yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada regulator pasar modal atau regulator lainnya untuk tujuan penerbitan seluruh kelas instrumen di pasar publik. PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Dan yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Dengan demikian DSAK sekali lagi berusaha menyelaraskan pengungkapan keuangan eksternal dari segmen dengan pelaporan internal yang digunakan oleh manajemen untuk membuat alokasi sumber daya dan keputusan lain dengan segmen operasi. Informasi tentang segmen operasi. Banyak entitas terdiversifikasi melalui beberapa lini bisnis. Setiap lini dapat mempunyai faktor kompetitif yang unik dan dapat bereaksi secara berbeda terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar seperti Johnson & Johnson beroperasi dalam beberapa lini utama: konsumsi, farmasi, dan profesional. Produk-produknya termasuk lensa kontak sekali pakai, produk bayi, peralatan bedah, terapi antibodi, serta obat demam dan flu. Sebuah konglomerasi dapat beroperasi di beberapa pasar konsumen, yang setiap pasarnya memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, perusahaan menghadapi risiko yang berbeda datar setiap pasar dalam memperoleh produksinya. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan semua faktor heterogen tersebut dalam konteks entitas tunggal. Tujuan dari pelaporan segmen adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Mendefinisikan segmen di laporan, proses penentuan segmen operasi dilaporkan, reportable operating segment, yang terpisah,
yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Uji pengungkapan komprehensif. Setelah menentukan segmen mana yang kemudian perusahaan harus menerapkan uji komprehensif, yaitu uji pendapatan konsolidasian 75% sebagai berikut. Pelaporan informasi segmen. Pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK 5. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik di mana entitas beroperasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan. Informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan dari entitas, termasuk dasar organisasi. Sebagai contoh, apakah manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan perbedaan dalam produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan peraturan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut. Informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar penghukum. Hal-hal berikut harus diungkapkan jika digunakan untuk mengukur laba atau rugi 2. Segmen yang ditinjau dari pimpinan pembuat keputusan perusahaan. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen dilaporkan, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas. Mengidentifikasikan segmen dilaporkan, fokus dalam PSAK 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko dan potensi imbal hasil entitas, dengan menggunakan basis informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. Tentunya, risiko dalam menjalankan bisnis di satu negara cukup berbeda dengan risiko menjalankan bisnis di negara lain. Entitas multinasional besar saat ini memiliki operasi di banyak negara dan pasar luar negeri. PSAK 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi yang melebihi ambang batas kuantitatif. Pelaporan keuangan interim, laporan keuangan interim, interim financial reports, yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. Banyak perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal. Perusahaan publik diwajibkan untuk mempublikasikan laporan triwulanan dan reaksi pasar saham yang cepat terhadap rilis publik mengenai informasi triwulanan tersebut menunjukkan bahwa para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya mengamati dengan cermat laporan ini. Dalam kaitannya dengan laporan tengah tahunan reguler, OJK mengharuskan, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Nomor XK2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan tengah tahunan tersebut harus disampaikan dan diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1. Paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan. 2. Paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, dan 3. Paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Format laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen sebagai berikut. A.
Laporan posisi keuangan ringkas. B. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. C. Laporan perubahan ekuitas ringkas. D. Laporan arus kas ringkas. E. Catatan penjelasan tertentu. PSAK 3 menyatakan bahwa entitas bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas pada pelaporan keuangan interimnya. Namun, OJK mensyaratkan bahwa entitas harus mengumumkan laporan keuangan yang lengkap. Permasalahan akuntansi. Laporan keuangan interim menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada konsep akuntansi periodisasi dan pembagian periode tahunan ke dalam periode interim. Perhatikan bahwa laporan keuangan interim berisi laporan keuangan untuk beberapa periode yang kurang dari 1 tahun, mencakup laporan bulanan, laporan kuartalan, atau bagian lain dari periode 1 tahun. Standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Bentuk laporan interim laba rugi komprehensif sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Secara umum, standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan interim sama dengan yang digunakan untuk laporan keuangan tahunan, walaupun PSAK 3 memberikan bantuan teknis untuk mengukur dan melaporkan secara interim. Figur 13-5 menyajikan ikhtisar prinsip-prinsip akuntansi utama yang digunakan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Yang terakhir, perubahan akuntansi dalam periode interim. PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan, menyebutkan perubahan akuntansi dalam 3 kategori, yaitu A. Perubahan kebijakan akuntansi, B. Perubahan estimasi akuntansi, dan C. Kesalahan periode sebelumnya.